Berarti kamu nggak setuju ya sama statement Erick Thohir? Habis Kak mental kita yang udah nggak ada sama tim-tim luar. Ya karena ya ada nggak sih? Apa tuh? Maksudnya cowok-cowok atau ya atlet deh, pemain bola yang goda-godain Ika gitu. Gini deh, dari pemain timnas ada gak? Main timnas? Ada. Ada. Itu ada nggak sih kayak pelecehan gitu di timnas atau di sepak bola putri? Sorry. Selamat datang di episode pertama di podcast Sebabol, serba bahas bola. Bareng gue Mahir, dan gue di sini gue bakal ditemenin dengan Gua Dalen Doke. dan juga hari ini di podcast pertama ini Dalen kita kedatangan idola sepak bolaan Indonesia, Kapten Timnas Indonesia. Please welcome Syafira Ika Putri. Thank you. Thank you banget udah datang, udah luangin waktunya di tengah kesibukan Ika yang sekarang lagi persiapan Prapon ya? Pon DKI ya? Pon DKI. Thank you udah datang, Thank you. udah nyempetin waktu. Kak, kemarin yang timnas U17 terakhir, kan kalahnya banyak banget nih. Iya. Menurut Tika kenapa tuh? Menurut aku ya mungkin karena emang kurangnya jam terbang untuk adik-adik kita, dan pasti saja mentalnya juga pasti dihajar habis-habisan sama negara-negara yang besar, Korea Utara, Korea Selatan, dan banyak juga faktornya karena kita juga belum ada turnamen sama sekali, itu yang pastinya bakal nyerang ke mental mereka juga sih. Jadi menurut Tika ya berpengaruh banget dong. Kayak misalkan di Indonesia yang kita tahu Liga Putrinya kan nggak jalan. Ya. Terus ya belum kayak apa di ya? luar lah. Belum apa ya, terstruktur mungkin ya. Nah itu menurut Ika gimana tuh dengan tanggapan Liga Putri kita ini belum ada. Jadi dari mana bakal nemu pemain timnas putri gitu? Kalau tanggapan aku sampai baca netizen yang bilang kan karena sekarang ada Coach Mochi ya dari Jepang, kita kedatangan coach baru, which is itu bagus banget untuk perkembangan sepak bola wanita juga. Tapi ada mungkin beberapa kekurangan juga yang kita lalui di sepak bola wanita karena kan Coach Mochi juga we're not start from zero, tapi kita start from minus ya. Dan itu susah banget kita hadapin. Tapi ya kita juga harus turun ke adik-adik kita, ke junior-junior kita, membentuk mental mereka sedari dini juga. Terus kan kemarin juga ada statement ya dari Ketua PSSI Erick Thohir. Kalau misalkan fokus timnasnya dulu aja, liganya belakangan. Itu gimana menurut kamu? Itu menurut aku juga agak sedikit bingung karena waktu kita ada timnas kita juga cuman training camp cuman 1 minggu atau 2 minggu paling lama. Sempat agak bingung juga ya karena kita udah ketinggalan banget nih di ASEAN aja, kita udah ketinggalan karena di Timur Leste Singapura tuh udah ada liga semua. Kita udah ketertinggalan banget di ASEAN, jadi ya mau gimana lagi. Semoga di 2 tahun ke depan itu beneran bakal terjadi. Berarti kamu nggak setuju ya sama statement Erick Thohir? Setuju, cuman ya semoga aja di 2 tahun ke depan beneran diwujudin ada liga. Berarti kamu intinya mendukung Ya, apapun, support aja. Tapi tetap yang utama menurut kamu itu ada liga. Iya, ada liga of course, karena emang butuh jam terbang juga kan buat para pemain-pemain. Nah kalau kayak Ika gini kan maksudnya nggak ada liga. Nah berarti kalau sorry ya, gue nggak ngikutin perkembangan timnas sepak bola putri sepak bola wanita. Nah itu nggak ada liganya itu berarti kalau lagi, maksudnya kalau cowok kan ada on season liga, kalau cewek itu apa? Turnamen-turnamen aja? Iya, turnamen aja. Tapi untungnya sekarang juga PON yang sepak bola wanita masih tetap jalan. Jadi kita ya ada turnamen besar juga yang kita lakuin gitu. Jadi kita juga banyak kegiatan yang lain juga. Turnamen-turnamen yang kecil pasti ada di Asprof gitu. Piala Pertiwi kayak gitu sih ada. Tapi nggak lama kan biasa kayak gitu? Enggak, cuman kayak eventnya tuh 1 bulan berjalan atau cuman 2 minggu 3 minggu udah selesai sih. Berarti ya jatuhnya kayak turnamen ya. Iya, berarti turnamen, kayak boring ya. Turnamen gitu ya. Berarti boring ya maksudnya. Dan ini levelnya tuh gimana maksudnya? Not internasional, bukan internasional enggak. Ya ngerti, tapi maksudnya levelnya tuh jauh nggak sih? Maksudnya kalian nih pemain timnas nih misalkan. Terus kan liganya nggak ada nih. Abis itu kalian main di PON atau apa. Nah itu levelnya berbeda jauh nggak sih? Pemain timnas sama yang bukan pemain timnas misalkan gitu, dipanggil. Gitu.
Bisa dibilang ya ada gap karena itu tadi kan sepak bola wanita tuh apalagi cewek kan main bola itu pasti kayak mereka ada yang siap, ada yang belum siap menjadi atlet beneran. Karena itu tadi mental, apalagi kalau di Indonesia nggak ada liga, itu mental susah banget dibentuk. Apalagi yang adik-adik yang U17 kemarin aja mentalnya udah habis-habisan banget. Kemarin sempat sharing juga, soalnya ada anak PON yang masuk U17. Yeah. Terus mereka bilang, habis Kak mental kita yang udah nggak ada sama tim-tim luar. Ya karena ya nggak Karena kebiasa kan, nggak iya, kebiasa karena nggak pernah bertanding. Ya. Terus harus kayak gimana lagi? Nah. Padahal fisik semuanya udah selesai. Nah itu dia, karena nggak ada kompetisi, nggak ada turnamen juga cuma sebentar. Nah kalau kayak Ika gini, ketika dipanggil timnas kan berarti kan dituntut untuk memiliki memiliki sentuhan nggak hilang, badan fit. Nah itu kalau nggak ada kompetisi itu cara Ika tetap jaga itu tuh seperti apa tuh? Ya as a professional footballer ya harus tetap jaga diri, kan kita juga udah punya kalau ini loh kita atlet, kita harus tahu jaga makan, jaga istirahat dan tetap latihan. Tapi kan kalau misalkan kita ada tim ya, itu ada pelatih yang tahu porsi-porsi latihan, hari ini latihan apa, besok nanti intensitas latihan tinggi, dan rendahnya itu kan ada. Nah kalau nggak ada gimana? Iya, pakai mungkin ide kita sendiri aja kalau waktunya gym atau enggak pakai private coach gitu aja sih. Ya tapi ya sulit banget sih, soalnya kan nggak ada game time. Iya, game time juga kan. Itu kan yang paling penting, apalagi kalau misalnya kita pemain pasti game time yang paling important. Nah kadang latihannya ikut gabung tim cowok, kadang sampai teman-teman aku yang lain juga gitu, ikut SSB gitu, sampai seperti itu. Sampai harus itu saking karena nggak ada wadah saking di karena mana. nggak ada, benar. Berarti ya otomatis berarti kalau ada turnamen, berarti latihannya itu kalau ada turnamen doang gitu kan? Iya, latihan barengnya ya, satu tim gitu ya. Kalau ada turnamen, kalau nggak ada ya enggak. Karena kan Ika kan maksudnya sempat main di Persis Solo, di Arema, berarti itu juga latihannya. Kalau di Persis Solo kita full time selama 1,5 tahun. Kita latihan bareng di situ, terus ada mes kayak gitu. Rutin lah ya itu. Iya rutin. Even nggak ada event ya? Nggak ada event itu tetap latihan ya. Tapi tetap aja kan kalau level kompetisi kan beda sama kita latihan terus tiap hari. Iya. Iya makanya. Intensitasnya beda. Dan itu mungkin cuman Persis Solo yang melakukan itu atau ada tim lain? Iya, cuman Persis Solo. Sebelumnya kan aku di Arema itu aja kalau ada event aja kalau kita baru latihan. Persiapan. Iya, baru persiapan, baru kumpul gitu. Persis Solo doang yang waktu itu kita sering latihan. Karena baik lagi kan kompetisi itu nggak cuma ngelatih skill, nggak cuma karena di situ kan ada apa ya, mentalnya, pressure segala macam itu kan banyak yang dilatih, makanya sayang banget kemarin maksudnya sampai saat ini belum ada liga itu sih ya. Iya. Cuman kan Ika pernah ke Jepang ya? Iya pernah ke Jepang. Jepang. Itu ada tawaran dari Jepang itu gimana awalnya? Itu pertamanya ada sponsor sih yang ngajuin buat latihan bareng di Jepang. Jadi kayak bisa tahu atmosfernya di Jepang tuh seperti apa loh atlet-atletnya. Jadi sharing-sharing juga di Jepang tuh latihannya berat atau fisiknya beda, seperti itu sih. Berapa lama Ika di sana? Almost 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Apa aja tuh yang didapat dari pengalaman di Jepang? Ternyata emang beneran beda banget sih dari segi mentalitas ya dan disiplinnya. Itu beda banget orang Jepang, mereka bener-bener disiplin masalah waktu. Misalnya nih kita latihan jam 3:30, mereka udah datang dari jam 1:30 bahkan. Dan mereka kayak latihan tambahan sendiri dulu beda sama timnya. Berarti itu dari pribadi Iya, masing-masing. dari pribadinya. Nah itu menurut Ika, bisa nggak pemain timnas kita, nggak cuma timnas, maksudnya pemain atlet kita yang di tuh Indonesia menerapkan disiplin itu? Nah harusnya kalau misalnya kita udah milih sebagai pemain sepak bola profesional, kita harus punya idealis yang harus kayak gitu. Kita kan harus tanggung jawab nih sebagai pemain profesional, ya kita harus seperti itu juga. Terus levelnya tuh gimana Kak? Jauh nggak? Jauh ya kalau dibilang, soalnya Jepang kan ini nomor 1 di Asia kalau masalah sepak bola wanita, ya jauh sekali. Itu di tim Ryukyu. Ya Ryukyu. Itu di J-League maksudnya dia level mainnya di mana? Itu J-League 2. J-League 2 Iya, 2 untuk cewek. Iya, untuk cewek. Tuh, bayangin aja. Itu aja udah gila-gila banget main bolanya, Cewek aja di sana, di sini kita nggak ada. Iya. Di sana ada Dia sampai kasta-kastanya 5. 5 kasta itu untuk cewek. 5 kasta untuk cewek dan cowok. 5 kasta. Satu liganya berapa? Satu kastanya tuh Liga 1 gitu misalnya berapa tim? Hampir 12-20-an lah. 20-an lah. Kamu pernah lihat nggak tim ceweknya di sana pas di Liga 2-nya, Liga 3 atau Liga 4, Liga 5-nya pernah nonton nggak? Enggak sih Kak, kalau nonton cuman berlatih sama tim itu aja. Tim Ryukyu tadi itu. Oke.
Soalnya aku pengen nanya kan, kira-kira mungkin sepak bola wanita ini berada di level mana sih kalau di Jepang di liga dari 1 sampai 5? Kalau udah sih, tapi kayak sempat kita sparring sama Liga 3, Liga 4. Aku sempat ikut main sparringnya. Dan itu Liga 3, Liga 4-nya juga bagus ya? Bagus, pasti bagus. Kayaknya kalau Indonesia 5 deh. Jadi kalau dibandingin Liga 3-nya itu lawan timnas kita yang cewek itu gimana kira-kira? Oh, enggak sih, kalau timnas Liga 3 lah. Liga 3 ya? oke lah ya, Bisa timnas. ya, si ini ya. Timnas Liga 3 lah. Terus pengen nggak ada kesempatan lagi main di luar? Pengen Pengen lah. ya? Pengen. Pengen banget ya, Kak. Tapi kalau misalkan liga di kita ini udah ada, sepak bola putri udah ada liga. Ika Kalau dapat tawaran ada- dari salah satu tim terbaik misalkan. Kalau siapa? Ada tawaran lagi di luar negeri, Ika pilih mana? Keluar lah. Keluar pasti Iya, ya? Tetep keluar. ya? Baik lagi. Ya berarti tapi dia terpantaunya itu dari timnas aja Dari ya? timnas berarti ya? Yang waktu Iya, awal ke mereka Jepang ya? mantaunya juga dari timnas juga gak sih? Karena emang nggak ada liga kan. Mereka juga bingung mantaunya gimana. Itulah susahnya gimana tim luar menarik kita, pemain Indonesia, keluar. Karena ya emang mereka mantau dari mana? Cuma timnas doang aktifnya. Mereka aja sampai bingung, ini nggak ada liganya. Terus aktif timnasnya, gimana caranya? Milih pemainnya dari mana? Iya, pasti. Itu kalau Ika udah berapa caps timnas? Wah, a lot of caps. Banyak Kayaknya ya. Kapten bro. Ya kan nggak tahu Ya, siapa-siapa. dari 2016 atau 17. 2016 tuh timnas senior. Junior, itu dulu masih ya? junior. Terus 2018 Asian Games senior. Itu umur berapa tuh berarti? 15. 15 tahun Yes. senior. Hmm. Wih, Lamin Yamalnya cewek ini. Ya kan? Iya bener. Gua 15 tahun ya. Apain lu? Main di mana kita dulu waktu itu 15 tahun? Main gak lu? Ya kagak main sih maksudnya. Itu mau ditanya dong. Kat. Terus selama berkarir ini pernah gak sih ngalamin kayak titik terendah dari panjang karir profesional Jafar Titik Ika? terendah. Kalau di sepak bola cewek sih banyak terendahnya ya. Banyak terendahnya. Yang pertama itu sempat yang pemanggilan timnas pertama kali. Terus habis itu nggak jadi berangkat karena dibekukan PSSI. Oh yang ya. Ya 2000 berapa itu 15 atau 16 15. dibekukan PSSI. Terus ngambek nggak mau main bola. Terus akhirnya pindah futsal. Akhirnya profesionalnya duluan futsal daripada sepak bola. Aku. Oh sempat futsal juga? Iya, futsal profesional liganya di futsal dulu. Loh. Justru futsal malah Futsal ada ada liga. liganya? Ada sampai sekarang. Kemarin aja sampai ditawarin main liga futsal. Ya udah kenapa nggak pindah futsal aja? Ada liganya. Resiko cederanya berat, bro. Berat ya? Iya, Ika pernah cedera? pernah. Apa cedera apa? Kemarin sempat itu ya cedera itu ya lama. Patah Ya, tulang patah. retak pelipis lah. Terus operasi? Prosesnya 3/4 gimana tuh? 3/4 muka. Operasi? Itu pas lagi apa? Lagi latihan, Berapa? lagi... Enggak, Berapa lagi lama, timnas. Berapa lama tuh proses penyembuhannya? 3 bulan. Oh lagi timnas. Iya, main timnas itu versus Singapura. Tapi ini ya, tanggung semua kan. Iya, Tapi ya itu kamu bisa comeback lagi kan? bisa lah. Karena Terbuka. kan Sampai kalau yang sekarang. orang cedera kan Berlaku buat lu bro. Ya kan? ini biar semangat Iya gitu. makanya kita undang ini Ika biar jadi motivasi juga buat lu. Tapi nanti kalau lu balik main bola, yang nemenin gue siapa sih ini? Bisa lah sesekali lah. Sesekali bisa ya. Sekali bisa. Titik terendah, balik lagi titik terendah. Mm-mm. Waktu cedera itu apa sih? Maksudnya dari Ika sendiri nggak? Motivasi. Iya motivasinya itu apa? Motivasi ya, karena waktu dari awal kan udah sejauh ini, masa kayak cuman ada cobaan seperti ini aku udah menyerah gitu. Sebenarnya mama udah nggak bolehin main bola. Oh, Mama gitu. tuh sampai sempet nangis jangan main bola gitu. Cuman kayak ya apa ya, nggak bisa karena emang udah kebiasaan Udah main impian ya, dari bola kecil. dan senang banget main bola. Kalau nggak ada main bola kayaknya sedih banget, kayak nggak tahu mau ngapain, gabut gitu. Berarti dari awal orang tua dukung ya? Atau Iya, gimana? dia dari awal mereka nggak setujuin karena itu mereka masih kayak itu sepak bola itu buat cowok gitu. Emang Ika mulai pertama ada keinginan kayak gue pengen jadi pemain bola profesional itu dari umur berapa? Dari umur 13 tahun lah. Mulai sepak bola 10 tahun. 10. Iya. Dikenalin sama siapa? Adik aku yang cowok. Oh. Awalnya aku atlet badminton. Oh badminton. Iya, Coba bisa ada-ada ya. badminton. Belum bisa kalau sekarang. Iya belum.
Oh, lo badminton. Iya, Tapi utama Ade badminton. awalnya dari awal udah main bola. Udah main bola. Sampai sekarang masih main bola. Enggak. Oh, jadi ilmunya dia buat E-sport, kakaknya iya, ya. dia e-sport. Oh, dan dari Dia awal e-sport. orang tua support. Main bola. Enggak. Enggak ya? Enggak. Karena emang mereka takut banget. Itu olahraga yang apa ya? Bahaya. Banyak resikonya Full contact kan. lah ya. Iya, dan banyak resikonya juga, olahraga keras kan. Gak dibolehin, tapi lama-lama ya lulu. Karena aku kayak minta terus, aku mau main bola, aku main bola gitu sih. Dan akhirnya bisa buktiin kalau sampai bisa jadi bisa di level timnas. Nah, di supportnya pas baru masuk timnas. Sebelum timnas. itu gak di support. Ya mungkin kan di Indonesia kan gak banyak juga ya sepak bola cewek, makanya Iya, mungkin di situ takut. orang tua kan Ya, belum bisa wajar. dukung kan. Nah itu berarti itu cedera, berarti sempat cedera muka tuh. Iya, Cedera hati pernah nggak? nggak pernah. Nggak pernah ya? Pernah. Berarti nggak pernah cedera hati, berarti baik banget. Baik banget. Pacarnya sekarang berarti udah ada ya? Udah ada. Udah ada. Udah ada. Baik banget berarti pacarnya yang sekarang nggak pernah nyakitin Iya. Tika ya? Iya, Lu, baik menurut lu? banget. Menurut gue ini sih apa namanya? Agak terkesima lah, bukan terkesima, agak bukan shock sih bahasanya apa ya? Ya salut lah. Salut kan, lah salut ya. nggak pernah nyakitin hati Ika. Emang siapa sih? Enggak, kemarin ada yang sempet ngepost juga soalnya. Oh ada ya? Oh iya gue inget. Oh iya, iya Yang lagi. pakai baju lagi dinner itu nggak sih? Iya. Itu siapa sih? Itu pacar aku, Siapa dia? Abi Manyu. Abi Manyu Persija itu ya? Iya, Keren. Udah lama sama Abi? 5 tahun. 5 tahun? Tapi baru kemarin. Iya kok perasaan dari dulu kok gak pernah Backstreet bro. Oh Backstreet. Oh, Kenapa Backstreet. alasannya Backstreet? Nggak apa-apa. Ada larangan dari mana atau dari apa gitu? Nggak sih, sebenarnya kayak kita pengen lebih fokus buat karir kita masing-masing. Atau dilarang? Nggak. Dilarang siapa? Oh, cowok ya? Nggak, emang karena ke tujuan kita kan emang fokus ke karir kita masing-masing aja sih. Enak gak sih? Maksudnya seru gak sih punya pasangan yang seprofesi gitu? Seru, Seru ya? bisa latihan, Latihan bareng. bareng. Iya. Oh berarti kadang-kadang mungkin Abi ngasih program latihan juga gak? Iya, tapi Iya. kalau masalah kayak gitu dia strict banget. Dari siapa tuh Dari program? apa? Dari Abi atau dari bapaknya? Dari bapaknya kayaknya. Hah? Oh, dua-duanya, karena aku juga pernah dilatih di Persis Solo. Oh, iya, Sama pernah. Coach Rasiman, ya pernah. Oh, pantesan Rasiman rekrut. Oh, sorry om. Sorry om. Enggak lah. Kualitas apa? Kita udah tahu sendiri kualitas Safira Iga kan semua tim juga mungkin mau kan. Iya. Berarti sama Abi udah 5 tahun. Lama juga. Tapi kalau selain Abi, ada gak sih? Apa tuh? Maksudnya cowok-cowok atau ya atlet deh, pemain bola yang goda-godain Ika gitu. Oh, kalau pas waktu Backstreet itu ada ya, Ada. karena emang dikiranya nggak punya pacar kan. Heeh. Terus pas lama kelamaan dia sempat kayak nggak takut ya, kayak ngelihat kan banyak cowok-cowok yang DM, terus akhirnya lama-lama kita mulai publik gitu sih. Berarti mulai publiknya karena itu. Terus Iya, karena itu Karena itu ya. salah satunya. spill lah. Yang Siapa DM itu siapa? Aduh, banyak banget lagi. Oh banyak banget. Satu aja berarti. Satu. Oh, masa di Gini deh, dari pemain timnas ada gak? main timnas? Ada, Ada. Banyak. ada Abimanyu. Oh. Ya, soalnya Abi dong. Kita udah tahu kalau itu. Kan main timnas. Enggak, gini. Kasih tahu ke kita, ntar kita sensor aja ya. Iya, siapa? Kasih lihat HP coba. Nggak ada, Nggak ada. udah nggak ada. Ya tapi maksudnya dulu ada kan? Dulu lupa tapi. Hmm. Siapa ya Mas? Ya udah ntar gue tanya ke Abi aja lah. Siapa ya pemain timnas? Tapi itu teman Abi. Maksudnya Iya temannya. teman tim Abi. Temannya, teman deket tuh ada nggak ada? Temen Kan deket. emang nggak tahu kan. Temen Dulu deket tuh Abi? Backstreet iya. John ini ya gitu. Enggak dong, Westin. Oh enggak ada. Teman dekat Abi nggak tahu Iya, siapa. dia teman deketnya dia, tapi nggak tahu kita pacaran. Aneh kan? Tapi berarti udah lama sama Abi 5 tahun ya tadi ya. Iya. Lu melihat nggak masa depan lu dengan Abi Manyu? Melihat masa depan ya. Ya kan aku udah bilang tadi, kita masih menata dan fokus karir kita masing-masing dulu. Nah nih kalau udah kita di puncak, mungkin kita bakal lihat ke depannya seperti apa bareng-bareng. Jadi Ika berapa sih umurnya sekarang? Masih 21. Oh masih satu masih panjang ya Len. Iya. Tapi gue penasaran deh, kalau misalkan sepak bola putri ini misalkan dia kan menikah gitu kan, terus Nah, misalkan iya. dia punya anak gitu kan, itu gimana sih, maksudnya bisa nggak maksudnya tetap lanjut main bolanya atau gimana itu? Kalau itu sih temen aku ya,
ada yang masih main bola, itu kan tergantung personal orangnya kan. Ada yang masih dia disiplin latihan dan jaga badan. Nah kalau misalnya dia tetap jaga badan dan fit badannya masih kuat main bola, ya dia masih tetap main bola. Baik kan? Bahkan umur teman-teman aku ya, kebanyakan itu udah 30 hampir. 28, 30 tuh masih main bola, masih fit badannya. Tapi kalau kamu sendiri, kalau misalkan kamu udah punya anak itu misalkan tetap mau lanjut main bola atau fokus kayak ibu rumah tangga apa gimana? Main bola sih pengennya. Atau teman bola. Ini komit dari awal ya. Iya, main bola. Itu tuh mentalitinya Main harus bola. kayak gini nih. Enggak, terus kalau misalkan nih Ika punya anak putri gitu, kamu rekomendasiin nggak sih kayak dia pengen main bola nih, kamu rekomendasiin dengan kayak situasi sekarang nih nggak ada liga, terus kayak ya sulit kan sebenarnya. Gimana menurut kamu? Nggak sih, menurut aku sih lebih ke kenalin ke semua olahraga ya. Olahraga apa aja dan aku suruh dia milih mau nyamannya dan sukanya dan lebih prefer kemana. Nggak harus main bola. Yang penting olahraga yang lain juga nggak apa-apa. Ya tapi percaya kalau dia suka main bola dengan situasi sekarang yang sepak bola putri nggak ada liganya. Kayaknya kalau bakal aku punya anak nanti udah ada deh liganya. Nggak mungkin Ya, kan semoga kalau ya, selama semoga, itu ya. semoga. Iya. Karena kan nggak mungkin dia selama itu progres Indonesia. Kalau emang selama itu kayaknya aku bakal bawa anakku keluar aja deh. Nah. Nggak di Indo. Kalau sama Abi sih gue nggak ragu, mungkin anaknya main bola juga ya. Kalau cowok maybe iya main bola lah kalau cowok. Dari kakeknya itu main bola. Kalau cowok oke lah. Kalau cewek kan kita nggak bisa press dia untuk Iya sih. tetap main lagi. bola, masih tergantung anaknya. Kak, role model kamu siapa sih di Alex sepak bola? Morgan. Alex Morgan ya? Yes. Semuanya kayak dia. Sama kan 13, 13. Oh, jadi nomor 13 tuh karena Alex Morgan? Yes. Beda berarti sama nomor Abi ya? Kan Abi pernah selebrasi tuh. Nomor siapaan? Yang gini kan 13. Gini dong. Oh, 3 itu maksudnya itu? Iya. Maksudnya apa? 13. Gini? Iya. Oh, gue inget Abi dulu pernah selebrasi gini juga. Oh, Titipan gua. oh jadi Golin aja. gue kira nggak tahu siapa kan. No. Jangan itu lagi. Jangan seneng dulu gue berarti. Harapan kamu tuh untuk sepak bola putri gimana sih? Banyak sekali harapan ya, mungkin Ya semoga. kamu ringkas aja Iya. lah. Semoga ya lekas membaik karena emang ini udah lagi di bawah banget, lagi terpuruk banget menurut aku ya. Tapi ada poin-poin positifnya juga karena PSSI juga ada inisiatif lah untuk mendatangkan Coach Mochi dari Jepang, which is itu bagus untuk perkembangan sepak bola wanita. Target Ika sendiri apa? Ke depan? Mau lebih Personally, personally? ya bisa jadi professional footballer sampai di luar negeri, nggak di Indonesia aja. Kalau untuk timnas? Kalau untuk timnas cewek, semoga lebih cepat naik peringkatnya. Sekarang berapa sih? 82. 82. Yes. Better than Better. time, right? Bagus. Lebih bagus dong. Ya, iya lebih bagus. Karena dulu waktu itu emang sempat di 100-an sih. Tapi kita waktu 2 tahun terakhir tuh sempat FIFA Matchday, International FIFA Matchday, jadi naik gitu. Menang gitu. Kalau Iya, sepak bola putri tuh ada program mau naturalisasi juga sih. Kamu tahu nggak sih kayak gitu? Oh, kalau itu masih belum dibicarakan sampai tahap sana ya. Mungkin kalau ke depannya pasti ada. Cuman untuk sekarang ini kita liga aja belum ada. Tapi jadi ke sana belum ada juga. Karena menurut gue Bicaraan kayak gitu. balik lagi lebih penting wadahnya dulu Iya, kan. lebih penting ada liganya. Daripada- Masa tapi- ada? Seandainya ada naturalisasi dan misalkan satu posisi sama kamu, ya Kenapa? maksudnya kamu siap bersaing juga. Bertarung lah siapa Harus yang dong. Ya, harus lah. Harus ya. Iyalah. Satu mentalnya harus ini ya. Gue nggak ragu sih tapi. Kan udah apa dilatih juga Mabi kan. Transfer ilmu. Ya kan? Udah gak salah udah. Pilih apa namanya? Pacar Abimanyu udah gak salah. Cocok lah ya. Cocok loh. Gue gitu gue pengen lihat aja sih dia main bola bareng Abi gitu di lapangan kan belum pernah tuh. Oh pernah Pernah kita, ya? pernah. Latihan sih, latihan bareng dan main bola juga sih. Dia Bang. ngasih ngoper kamu mulu gak tuh? Enggak, kita lawanan. Oh. Aku ngologin dia malah. Di sliding gak? Di sliding? Iya, tapi dia yang sliding. Aduh itu masuknya kekerasan itu. Iya, kekerasan Nggak itu. boleh. Ya tapi kalau emang waktu game kayak gitu kita mainnya serius sih. Nggak ada yang kayak pandang apa gitu. Nggak, beneran main. Biasa latihan di mana emang Abi? Waktu itu ada di lapangan sintetis ya, lupa di mana. Di
Pantai Kapuk kayaknya. Oh, Yang ya, itu yang loh, indoor itu yang ya. ada Coach Jaino itu siapa ya? Iya, Oh, Oceano, iya. Oceano itu. Oceano, ya? Iya. Oh, ada Oceano, di situ. iya, di Soalnya Oceano. ada lapangannya. Iya, di Oceano dulu latihannya sempat bareng. Bagus nih tuh berarti apa? Pacaran sehat. Suatu Sehat frekuensi. banget. Sehat banget lah. Pacarannya latihan sehat bareng. banget. Kak, selain hal nggak mengenakan tentang nggak ada liga, nggak tentang timnas kalah, itu ada nggak sih kayak pelecehan gitu di timnas atau di sepak bola Sepak putri, bola sorry. putri. Yang ada sih, cuman kalau misalnya itu aku lebih lihatnya ke netizen ya, supporter gitu, ke fans di sosial media sih. Lebih seringnya kayak di komen tapi pas waktu itu kan aku juga sempat main home waktu Arema ataupun Persis Solo. Kalau pas Persis Solo oke aman, pas Arema sih yang aku lebih dengerin. Ada hal-hal seperti itu. Cuman kayak aku orangnya kayak lebih yang ke nggak bodo amat aja sih gitu. Dan nggak pernah peduli, kecuali kalau emang dia udah sampai menyentuh ya baru aku kayak bisa lanjutin ke lapor ke pihak yang berwenang, atau kalau sampai di sosmed sih nggak begitu sih. Berarti Kayak- di abuse di Instagram aja Iya, berarti di ya? abuse di Instagram. Tapi kalau di lapangan gitu ada mungkin kayak di catcalling atau apa? Gimana? Sering nggak? Ada nggak? Di catcalling, iya sama fans aja sih. Cuman kalau yang lain-lain nggak ada, iya sama fans. Komen yang kayak gimana sih, Kak? Iya tentang badan ya, apalagi kan kalau cewek itu jadi objek fans-fans seperti itu. Apalagi fans-fans di Indonesia kan banyak yang FOMO gitu, dan kayak aku nilainya netizen Indonesia kurang cerdas ya, apalagi dalam bersosial media. Itu benar-benar mereka agak apa ya? Jadi kelihatan nih orang Indonesia nih bodoh banget gara-gara fansnya, netizennya yang nggak berkompeten dalam menggunakan sosial media. Jadi kelihatannya tuh kayak norak banget. Netizen semua dengerin nih. Dengerin nih. Apa namanya? Sosial media itu tolonglah jangan dipakai untuk yang maksudnya hal-hal Hal yang negatif. negatif gitu, karena Ya kritik yang membangun juga. iya, kritik yang Iya. membangun, support, jangan Nah, itu malah lebih senang. Kadang aku balesin kalau kritik membangun, terima kasih, atau enggak kalau apa. Itu aku lebih suka bacainnya. Abi marah nggak kalau di Marah, dia pernah marah kayak sampai ngingetin kan, ya udah nggak usah dibalas atau nggak usah diambil hati gitu sih. kayaknya nggak cuma pacarnya doang sih yang marah, kalau misalnya kalau itu kayak Iya kita sih. semua harus berhak untuk marah sih. Komennya gimana sih, Kak? Komennya apa tuh? Contoh Yang di catcalling gitu-gitu. Kayak lebih ke bilang sih, cewek tuh nggak cocok jadi main bola, jadi model aja, jadi apa gitu. Kalau nggak bahas-bahas masalah fisik, badan gitu ya. Badan segitu nggak mungkin main bola, gini-gini, terlalu itu, mungkin seperti itu sih. Dan aku kadang pernah balesin sih kadang kalau aku keikutan emosi atau apa. Balesinnya paling ya emang enakan main bola bro, aku gituin. Aku tetap bikin tanggepin ya, itu kalau ada iya. emosi itu tanggepin ya. Iya tanggepin, tapi masih seperti itu aja sih tanggepin ya. Ya, semoga jangan sampai sih kalau misalnya ada yang lebih parah Iya, dari iya, yang semoga udah nggak ada yang terjadi lebih saat parah. ini gitu. Bener. Kak, terima kasih banyak Terima kasih. udah mau hadir. Semoga apa yang kita omongin tadi tentang liga putri, tentang timnas putri itu bisa mungkin didengar dan Iya. ada kemajuan ya Len. Harus ya, Amin. harus. Harus event dekat apa? Dalam waktu dekat timnas? Hari Minggu besok kita udah mulai TC Timnas di Jakarta karena ada international friendly match Lawan? versus Singapura Di Indonesia, Di Indonesia, Jakarta, di Jakarta. Nonton dong. 28 harus Mei. diramein tuh, jangan Iya. timnas cowoknya Cowoknya Iya, doang. 28 Mei Di mana mainnya? di Madia kayaknya. Bisa ditonton kan ada? Madia. Bisa. Oh nonton lah, nanti ajak Abi ah. Minta tiket sama Abi ah. Iya bener-bener Ya kan? bisa nonton. Abi nonton bisa. nggak? Nonton lah harusnya. Ya, kalau nggak nonton marahin aja. Iya bener. Ini nggak disupport, ya kan? Kak, semoga sukses selalu. Amin, thank you. Semoga kita pengen lihat Safira Ika terus berada di tim nasional Amin. dan bisa membawa Garuda Terbang tinggi. sampai ke langit ke 100. Kak, Oh, iya. pertanyaan terakhir. Ini kan masih episode pertama. Untuk episode selanjutnya, lu pengen siapa yang kita undang ke sini? Syahrian Abimanyu. Abimanyu ya? Yes. Bi, awas lu gak datang lu. Awas pokoknya. Lu abis ini lu datang.
episode selanjutnya Abimanyu. Oke, Kak, terima kasih banyak. Terima kasih Sukses banyak. selalu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Terima kasih sudah mengundang saya. Kita kehormatan Kita yang loh terima bagi kasih kita. loh. Kehormatan bagi kita loh. Kapten timnas. Episode pertama langsung kapten timnas. Wow. Thank you so much. semuanya. Terima kasih. Oke. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share Sebabol Podcast di Game Plan. Thank you. See you.